mengajukan open data pada saat itu. Tapi setelah itu tenggelam dengan kasus lain. Artinya memang sudah mulai di sana. Cuma kemudian itu tidak dipush, tidak didorong, dan kemudian dengan kebijakan yang sistematik. Kebijakan yang sistematik itu artinya tidak sekedar pidato bahwa open data itu penting dan perlu, tetapi bagaimana kebijakan itu bisa memberikan memfasilitasi open data itu bisa muncul. Misalnya sekarang kayak ada standarisasi tentang budget, laporannya bagaimana, dalam format apa, dan setelah itu kemudian harus diupload di website masing-masing pemerintah lokal. Jadi itu kan berbeda dengan kita harus meraih status open data ke lain. Jadi ada kebijakan yang spesifik, dan itu saya kira sejak tahun 2013 itu sporadik sifatnya, dan itu retorika. Termasuk kemudian ketika ada kampanye pada saat itu Presiden Jokowi yang mengintroduksikan budgeting, procurement, kemudian banyak audit dan seterusnya. Itu dia tidak diikuti kemudian dengan sebuah kebijakan, sebuah regulasi bahwa itu menjadi kewajiban dan ada sanksi yang tegas dan seterusnya. Dan itu di sektor pemerintah ada problem macam itu. Selain soal kapasitas pemahaman tentang apa itu open data dan bagaimana mengeneriknya dan bagaimana kemudian mensistematisasikannya. Nah itu di sektor pemerintahnya. Dan kemudian di sektor masyarakatnya itu relatif lebih bagus. Bagaimana tadi itu sebetulnya di sebagian dari data yang datang di sini itu bisa mengidentifikasi tentang si A itu. Nah itu adalah salah satu cara untuk bagaimana menciptakan generate open data yang bisa itu semua kartu C1 itu diupload, dan setelah itu kemudian ada orang yang melakukan coding, crowdsourcing, dan setelah itu kemudian dari sana data itu bisa disistematisasikan. Nah itu misalnya di sini relatif bagus. Meskipun itu mestinya yang seperti itu bergulir terus dan ada fasilitasi dari pemerintah. Kalau dua-duanya ini bisa berjalan bagus, saya kira open data di Indonesia akan berkembang semakin cepat. Dan kita masih sporadik loh ya. Seperti yang saya ceritakan sebagai ilustrasi tadi itu ada diskusor yang mencoba untuk mengenerate data ekspor impor di tingkat provinsi keluar hasil tambang, dan setelah itu rekor pengapalan. Itu di tingkat lokal sudah ada. Nah cuma saya tidak tahu magnitude seberapa banyak. Tetapi yang poin saya di sini itu adalah masyarakat itu ternyata mereka itu jauh lebih cepat bergeraknya, dan mereka bisa jeli untuk melihat peluang-peluangnya dan menggunakan itu untuk kepentingan publik. Nah jadi ini kalau kemudian pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan, saya kira kita sudah mulai mendapatkan gambaran. Dan sektor bisnis itu saya belum menemukan contoh. Saya belum menemukan contoh bukan berarti tidak ada. Saya belum baca. Nah, kalau seandainya itu kemudian antara tiga ini bisa mendorong munculnya open data, saya kira itu kemudian akan bagus dan open data itu akan semakin berkembang di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian itu bisa membuat masyarakat itu bisa memanfaatkan itu? Nah, digital society itu sudah mulai dengan hackathon itu. Salah satunya itu adalah membekali anak-anak SMA. Nah, anak-anak SMA itu sekedar untuk familiar dengan coding. Itu kan sebetulnya satu titik untuk memulai bagaimana nanti mereka menekuni program. Logikanya mereka sudah mulai belajar. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan, tapi inisiatifnya itu lebih banyak itu hackathon itu di tingkat global Microsoft yang menginisiasi. Nah, bagaimana di sini lembaga-lembaga CFDS itu yang kemudian mencoba untuk memperluas dan mensosialisasikannya. Jadi kita mencoba untuk menciptakan satu layer dari para orang juga itu supaya nanti mereka familiar dengan dunia-dunia semacam ini. Nah dari sana kita bisa berharap bahwa nanti di Indonesia itu akan semakin maju dalam hal pengembangan open data. Pertanyaan terakhir. Tadi dikatakan bahwa kalau di Indonesia dan di masyarakatnya itu sudah siap, tapi justru dari pemerintahnya. Nah, itu penyebabnya apa? Apakah itu persoalan kapasitas, apakah regulasi, apakah
persoalan regulasi dan kapasitas itu kan sudah sangat persoalan regulasi dan kapasitas itu sepertinya bagi pemerintah Indonesia itu adalah hal yang sudah sangat wajar menjadi alasan gitu untuk semua hal, tidak cuma open data. Tapi apakah ada hal lain yang misalnya itu terkait dengan apa yang namanya kultur pemerintahan di sini yang sebenarnya mungkin sangat birokratis, sehingga secara di level operasional atau level teknis itu kemudian menghambat. Misalnya pertanyaan mudah aja, siapa sebenarnya yang kemudian nanti bertanggung jawab untuk memberikan apa yang maksudnya mengelola data, apakah kemudian masing-masing, apakah itu akan kemudian nanti punya apa namanya satu portal untuk misalnya untuk di semua instansi pemerintah atau seperti apa, itu kan mungkin persoalan lain yang lebih sifatnya lebih teknis gitu. Halo, Pak, bisa sekarang? Jadi gurih ya. Bentar, tapi ini masuk ke sini nggak ya? Nggak masuk ya? Nanti ada. Kasihan saya ada 30.000 orang kan? Ada berapa? Kalau kemudian kita bicara sektor pemerintah, itu mungkin kita masih bisa merinci lagi ke banyak tingkat dan banyak sebab ya. Jadi kita mulai aja seadanya kita menengok ke Polda Jogja gitu. Kira-kira di bagian di bagian statistik, mereka itu kira-kira familiar nggak ya dengan coding dan bagaimana membuat data itu menjadi bisa dibaca? Nah, itu saya kira problem. Jadi mereka yang mengerti bagaimana data itu distandarisasikan sehingga kemudian itu bisa diakses dan kemudian dimanfaatkan oleh publik, dan setelah itu diupload dan kemudian kepada publik. Saya kira itu masih banyak variasi ya, dan kita tidak pernah mendengar bahwa ada program bagaimana membuat melek open data di tingkat lokal. Nah, dari sana saja kita bisa, salah satunya mungkin itu. Mungkin salah lainnya itu kalau ini meminta atau menuntut adanya satu prioritas bagi pemerintah pusat misalnya, bahwa kita punya target seperti ini dengan tahapan seperti ini dengan strategi seperti ini, dan setelah itu dengan anggaran seperti ini. Nah, kalau kita mendapatkan itu, saya kira itu juga akan lebih cepat majunya. Nah, jadi kita masih banyak bisa merinci ya, dan setelah itu kemudian juga ada lagi faktor lain, data itu bisa bermanfaat bagi publik, bisa juga membunuh politisi. Nah, itu nanti juga politisasi data itu menjadi penting. Jadi sekedar politisasi data itu kayak di firma itu waktu pemilu kemarin, itu kan ada politisasi sensus. Nah, politisasi sensus itu karena mereka ingin ada kelompok yang jumlahnya dikurangi, ada kelompok yang jumlahnya diperbanyak, itu berdasarkan dukungan politik, sehingga kemudian DPT-nya itu skewed, jadi tidak mencerminkan keseluruhan populasi pemilih. Ya, termasuk juga open data seperti itu lah, kalau budget itu dibuka lebar. Nah, itu kemudian kan ini ada kepentingan yang terkait di sana juga, terutama mereka yang tidak terlalu bersih. Nah, poin saya adalah ini ada banyak faktor, dan kita bisa mencoba untuk belajar merincinya faktor apa saja di sektor pemerintah. Kemudian yang di sektor publiknya itu, tadi saya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu siap, tetapi di proporsi masyarakat Indonesia yang aktif dan responsif, nah itu lebih bagus ketimbang Malaysia. Jadi kita harus meletakkannya dalam perbandingan. Karena saya kira kita juga tidak bisa berharap bahwa ada sekitar 250 juta orang Indonesia semua tahu dan semua responsif ada. Tetapi paling tidak komunitas-komunitas yang responsif di Indonesia cukup banyak. Nah, dibanding dengan di Malaysia, dan itu saya kira modelnya lebih bagus. Karena di sini itu kadang-kadang mereka yang tahu memasuki dunia teknologi itu kreatif dan mereka tahu bagaimana memanfaatkan data-data yang semacam itu. Dan saya kira di sini karena bebasnya itu, jadi mereka itu lebih berani dan lebih kreatif. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya,
Oke, personal maunya. Ya, untuk kesimpulan singkatnya kita lihat bahwa open data ini sangat berguna bagi masyarakat. Selain bisa digunakan untuk menyusun tesis maupun skripsi, open data ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi-solusi bagi masalah sosial, politik maupun ekonomi. Lalu selanjutnya saya undang ke depan untuk Bapak Dr. Herwan, Dr. Dr. Herwan Pak Dekan untuk ke depan mempresentasikan mengenai e-governance dan korelasinya terhadap effective policy. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang sudah hadir di dalam diskusi. Mudah-mudahan nanti mingguan yang diselenggarakan oleh CFDS for Digital Society yang dipimpin oleh Pak Nana. Jadi saya ini tidak berani menolak perintah Pak Nana meskipun tidak ahli tentang IGAF, tetapi pada siang hari ini mencoba untuk membicarakan IGAF dan dikaitkan dengan sebuah bidang yang saya kira kalau yang kedua terkait dengan soal bicara publik, karena dari jurusan FKB saya tidak ada hal yang asing terkait dengan soal bicara publik masuk bahasanya. Namun siang hari ini saya akan mencoba untuk mengkaitkan dua hal itu. Apakah e-government nanti bisa membantu soal-soalan yang seringkali muncul yang dihadapi oleh para akademisi maupun praktisi yang menaruh perhatian terhadap persoalan kebijakan. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita bicara IGAF, maka yang menjadi pokok pembicaraan sebetulnya terkait dengan bagaimana penerapan teknologi terutama ICT di dalam mengelola urusan publik. Jadi persoalan-persoalan publik yang ada di luar sana itu dikelola dengan bantuan teknologi, dan adopsi teknologi itu sebetulnya memiliki keinginan agar pemerintah yang bertugas untuk membantu mengurus urusan publik itu menjadi lebih mudah di dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang menjadi kecenderungan urusan publik hari ini. Misalnya kalau kita bicara masalah publik atau persoalan publik, nah masalah publik itu hari-hari ini terus membesar size-nya, ukurannya. Kalau kita bicara masyarakat agraris, size dari yang disebut masalah publik itu lebih kecil, sedikit, karena sebagian besar urusan bisa diselesaikan sendiri. Makin membesar ketika masyarakat kita bertransformasi menuju masyarakat industri, dan sekarang makin membesar lagi ketika kata pangan kita memasuki era masyarakat digital atau digital society. Jadi kita mengalami paling tidak tiga transformasi besar dari masyarakat agraris menuju masyarakat digital, yang itu membuat dimensi atau ukuran masalah publik itu juga terus membengkak. Kemudian di sisi yang lain, sumber daya untuk mengurusi usaha publik itu makin terbatas. Pemerintah terpaksa harus bekerja lebih efektif dan efisien. Masyarakat juga ingin terlibat di dalam mengelola usaha mereka, dan pada saat yang sama kompetisi itu makin ketat, kompetisi antar masyarakat, antar negara untuk tetap bisa eksis. Nah, saya kira teknologi diharapkan. Nah, di banyak literatur juga dikatakan bahwa IGAF itu terkait bagaimana teknologi memfasilitasi interaksi, biasanya disebut 3 komponen, atau yang lain ada 4 komponen, yaitu pemerintah, sektor swasta, bisnis, kemudian masyarakat, warga negara, citizen, dan tentu ya atau birokrasi, para birokrat yang ada di dalamnya.
ini adalah interaksi dinamis antara empat elemen di dalam IKAF itu yang banyak pakar menganjurkan kalau interaksi itu dilakukan maka akan diperoleh keuntungan-keuntungan yang ada di dalam materi ini. Misalnya dari government to citizen, government to business, government to government, dan government to employees tadi. Di situ ada banyak keuntungannya. Bagi saya kira yang paling menarik yang nanti akan menjadi topik diskusi kita adalah di kolom yang paling kiri, relasi antara pemerintah dengan warga negara, atau yang dalam bahasanya Mas Kormi disebut sebagai demokrasi, gitu ya. Jadi tidak sekedar membuat kerja pemerintah itu efektif dan efisien, tetapi bagaimana interaksi antara warga negara dengan pemerintah itu menjadi lebih baik. Di situ dikatakan improve demokrasi, improve government, dan improve government perception. Jadi bagaimana demokrasi yang lebih baik dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah itu juga meningkat. Di samping di garis yang nomor 1 itu masyarakat menjadi lebih mudah ketika berinteraksi dengan pemerintah, menjadi lebih efisien, lebih murah gitu ya. Urusan-urusan dengan pemerintah tidak harus datang secara langsung, dan birokrasi juga menjadi bisa dipangkas. Ini keuntungannya. Nah, mengapa pemerintah kemudian mengadopsi IKAF? Ini ada beberapa motivasi. Bisa karena tekanan dari eksternal gitu ya, karena pengusaha menginginkan pelayanan yang lebih baik, masyarakat juga menuntut demikian, jumlah penduduk makin membengkak. Seperti Indonesia yang sekarang penduduknya bertambah terus, itu cara-cara konvensional menjadi sangat mahal, sehingga tuntutan itu menjadi penting. Tadi saya kira Pak Dodi sudah menyebut influence. Negara-negara lain itu sudah maju, sudah mengadopsi IKAF gitu ya, pendata dan sebagainya. Kalau Indonesia tidak, itu nampaknya ya di sini ya, memalukan, sehingga itu juga menjadi pressure bahwa Indonesia perlu mengadopsi itu. Kemudian yang variabel yang ketiga itu resource and capacity factors. Jadi kemampuan kita untuk mengadopsi itu dengan broadband, kemudian literasi dan sebagainya, yang itu membuat kita mengadopsi atau tidak. Internal political support itu DPR misalnya melakukan, kemudian tingkat pendidikan masyarakat meningkat dan sebagainya. Dan yang terakhir variabel itu bersih karakteristik of e-government services. Jadi adopsi IKAF itu dipandang sebagai cara yang paling baik untuk mengurangi biaya, membuat lebih efisien, efektif dan seterusnya. Nah, sehingga pemerintah perlu mau mengadopsi IKAF. Nah, untuk adopsi IKAF ini tentu saja memang tidak semuanya bisa dilakukan. Kalau para ahli menyebutnya sebagai level of maturity. Tingkatan apakah sebuah negara dan pemerintah itu mengadopsi IKAF itu sudah pada level tertinggi ya, ada tingkatannya. Nah, sebagian besar itu adopsi IKAF ditemui dalam manifestasi yang seperti ini, broadband networks, punya jaringan pita lebar, kemudian sudah mulai melakukan information sharing, punya website gitu ya, yang bisa di share kepada masyarakat, jadi lewat open data. Kemudian elektronik dokumen sistem, kita mulai mengadopsi misalnya contohnya EKTP, jadi sudah dielektronikan dokumen-dokumen untuk pelayanan publik. Kemudian portal saya sudah ada portal pemerintah. Nah, jadi kira-kira kalau kita lihat dalam tahapan, maka tahapannya akan seperti ini. Mulai ada web untuk menunjukkan ada transparansi, akuntabilitas gitu ya. Kemudian di situ mulai ada interaksi, kemudian transaksi, integrasi, dan yang terakhir levelnya sudah e-society atau digital society kata Pak Anand. Ini layarnya. Nah, di negara yang maju pun, kalau kita lihat, kita ambil contoh, karena kebetulan saya tampil mengajar dengan profesor dari Korea, dan kalau dari survei tentang tingkat adopsi
IGAF di seluruh dunia begitu. Korea ini termasuk yang nomor 1. Kemudian partisipasinya ke nomor 2. Yang tahun 2014 itu partisipasi publik menggunakan IGAF itu Belanda nomor 1, kemudian Korea nomor 2. Tetapi di dalam adopsi IGAF-nya secara keseluruhan tadi level of maturity-nya Korea itu nomor 1. Nah di negara yang rankingnya nomor 1 saja, kalau kita lihat memang levelnya itu masih ini yang gampang-gampang gitu ya, yang terkait dengan pelayanan publik yang tadi sampai kepada ISA itu. Jadi urusan untuk asuransi, untuk perpajakan gitu ya, kemudian untuk pengadaan barang dan jasa, National Financial Information System tadi open data untuk APBN, APBD gitu ya, bisa diakses oleh publik gitu. Government Information Network System, jadi jaringan informasi pemerintah daerah, HADIS itu kalau buat paham pengelolaan pegawaian dan seterusnya. Jadi ini ada empat hal yang diadopsi oleh Korea. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan policy making, kaitannya apa ya? Saya kira bagian yang coba saya kait-kaitkan, mudah-mudahan nanti betul-betul terkait. Kalau merujuk pada pendapat para ahli di sini, memang dikatakan bahwa IGAF itu seharusnya tidak sekedar tadi meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah saja, tidak hanya membuat pelayanan publik itu menjadi lebih efisien. Tetapi harapannya di sini dengan adopsi IGAF itu juga 3 hal ini bisa di-cover, yaitu membuat pelayanan itu lebih spesifik, khusus sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak harus datang jam 7 sampai jam 11 gitu ya. Kalau di banyak pelabuhan yang dilayani hanya sampai jam 11, padahal saya ingin dilayaninya jam 8 malam kalau sudah habis kerja, waktunya tersedia, saya ingin dilayani surat menyurat. Tapi di dalam sistem kita yang masih konvensional sudah dipasang pengumuman pelayanan loket buka jam 11. Nah ini membuat pelayanan itu tidak tidak spesifik sesuai dengan kehendak masyarakat. Nah dengan IGAF saya kira pemerintah itu bisa hadir 24 jam, disebut simples pemerintah yang tidak hidup, tidak kalah dengan Sripapi, dengan Ismat 24 hours a day dan 7 days a week gitu. Jadi pokoknya 7 hari seminggu 24 jam hari. Kemudian tidak hanya sekedar sharing antar masyarakat, tetapi yang terakhir itu adalah opportunities to participate in the design of process and the implementation. Nah, karena ada statement para ahli ini yang namanya di bawah itu mengatakan bahwa IGAF itu juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam membuat desain kebijakan dan implementasinya. Saya coba untuk dikaitkan antara IGAF dengan kebijakan. Nah, keterkaitannya di mana? Ibu sekalian teman-teman, kalau kita bicara kebijakan publik, maka selama ini dari literatur-literatur yang menyebutkan paling tidak ada hal-hal ini. Yang paling sering disebut adalah kebijakan publik itu dipakai sebagai sebuah instrumen untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh publik. Jadi kalau individu-individu gagal mencari cara menyelesaikan masalah mereka lewat lembaga massa gitu ya, maka kemudian caranya berarti harus ada aksi kolektif. Nah ini yang kemudian bagaimana public problems atau social problems itu bisa diselesaikan lewat sebuah aksi bersama yang disebut kebijakan publik. Tetapi kebijakan publik saya kira tidak hanya terbatas itu saja fungsinya menyelesaikan persoalan publik tadi, tetapi juga terkait dengan upaya untuk memunculkan inovasi, mendorong daya saing kalau kita bicara tentang hari ini globalisasi begitu, dan juga memanfaatkan ruang-ruang. Jadi lewat kebijakan publik kita berharap pemerintah itu bisa menggunakan 3 hal yang ada di bawah, bisa
menyelesaikan 3 persoalan yang ada di bawah: inovasi, daya saing, dan kemampuan kita untuk memanfaatkan banyak peluang-peluang yang membuat masyarakat menjadi hidupnya lebih baik. Nah, ini kira-kira relasi antara pemerintah, siapa yang membuat kebijakan. Ini kalau kita bicara public process, ini mengapa dibutuhkan kita punya pemerintah di situ, bisa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang dipilih kita menghadapi jadi social problems, tapi mestinya tidak hanya social problems, di kanan itu mestinya ada desirable future, jadi masa depan yang diinginkan tadi, yang lebih inovatif, yang lebih berdaya saing, yang mampu memanfaatkan peluang. Nah, ketemunya 2 hal itu, masalah dan peluang-peluang itu, kemudian di tengah itu instrumennya yang kita sebut sebagai kebijakan. Nah, kebijakan itu mestinya idealnya seperti itu. Nah, kalau kita amati dengan demikian, secara teoritis itu kebijakan bisa dilihat dari 2 perspektif. Dari perspektif politik itu ya, nature-nya itu kebijakan itu bisa bersifat politis karena keinginan publik, keinginan bersama yang bertujuan untuk memanusiakan manusia, merealisasikan nilai-nilai yang ingin kita kehendaki bersama. Bisa nilainya itu artinya kesejahteraan, bisa artinya keadilan, bisa artinya pemerataan, gitu ya, dan seterusnya. Juga untuk merespon hal-hal yang sedang menjadi kecenderungan hari ini misalnya. Ini apa? Lingkungan ya, kita berarti harus merespon itu soal lingkungan. Misalnya daya saing, ya berarti kita harus berdaya saing. Tapi juga terkait dengan tadi freedom and right of the people, tentang kebebasan hak masyarakat dan seterusnya. Jadi ini saya kira terkait hal-hal yang tidak kebijakan publik di satu sisi itu menyangkut idealisasi. Kalau kita menyusun kebijakan, berarti kebijakan itu harus paling tidak memenuhi sebagian besar dari hal yang ideal ini. Nah, yang kedua, kebijakan publik itu juga disusun dengan pertimbangan technicality yang kita sebut sebagai perspektif dan teknokratisnya. Jadi kalau yang di satu sisi tadi kita bicara aspek politis, yang di sisi lain ini bicara tentang technicality ya, bagaimana hal-hal yang ideal itu bisa diwujudkan, gitu ya. Nah, sehingga di dalam perumusan kebijakan, para policy maker itu harus merujuk pada dimensi ini. Misalnya ada pertanyaan, apakah kalau tadi bertujuan untuk menyelesaikan persoalan sosial, persoalan publik, masalah yang akan diselesaikan itu didefinisikan dengan benar atau tidak. Jadi kalau membuat kebijakan itu seperti dokter menulis resep, yang menjadi tantangan terbesar dokter bukan obatnya apa ya, tapi mendiagnosis penyakitnya itu sebenarnya apa. Karena kalau penyakitnya sudah didiagnosis, semua dokter yang pernah sekolah di farmasi kedokteran pasti tahu obatnya, kalau sakitnya ini, obatnya itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kesulitan di dalam membuat diagnosis ini. Kalau kita tanya kepada para dokter, tantangan terbesar adalah menegakkan diagnosis. Nah, sama saja di dalam merumuskan kebijakan atau membuat kebijakan, tantangan terbesarnya adalah merumuskan persoalan yang tidak dibicarakan itu secara akurat. Ini secara teknokratis nanti terkait dengan yang disampaikan Pak Dodi tadi. Apakah kita punya data-data tentang suatu masalah yang tidak kita bicarakan? Jadi itu secara teknokratik menjadi tantangan yang sangat penting. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah berhasil merumuskan masalahnya, harus punya inspirasi rujukan teoritis gitu ya. Harus kita dengar menurut para ahli di universitas-universitas, persoalan itu cara mencahaya bagaimana. Misalnya persoalan kemiskinan, akar persoalannya apa sudah diketahui, tetapi cara memecahkannya apakah ada pendapat para ahli terkait dengan. Kalau tidak, nanti tidak berbasis teoritis merumuskan kebijakannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya kira ini nanti kalau dibaca juga nggak selesai.
Jadi pilihan instrumen apakah efektif atau tidak ya, apakah subsidi itu cocok atau tidak, apakah transfer barang dan jasa yang akan dipakai, jadi itu terkait dengan pilihan-pilihan instrumen. Itu harus dipertimbangkan dan sebagainya dan seterusnya. Jadi ini menyangkut hal-hal yang bersifat teknis. Kalau yang pertama tadi hal-hal yang ideal, yang kedua itu hal-hal yang teknis. Nah, dari teorinya di sana itu, maka cara kita memandang kebijakan itu bergeser gitu ya, dari yang berbasis Laswellian itu. Pak Harold Laswell ini adalah orang pertama yang mengeluarkan ide atau teori tentang kebijakan publik, yang tujuannya di situ, tujuan tertingginya tentu saja itu human equity. Kira-kira semuanya sepakat dengan itu. Tetapi kemudian hal yang paling ditekankan kalau Laswell itu efficient problem solution. Jadi lebih menekankan bagaimana persoalan itu diselesaikan dengan cara efisien dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian kita bergerak ke kanan, maka tidak lagi hanya sekedar bagaimana menyelesaikan persoalan itu secara efisien, tapi harus secara demokratis, harus lebih melibatkan publik. Kalau yang di pendekatan Laswell itu problem orientation itu kontekstual, kalau di yang Laswell itu adalah democratic orientation. Jadi dengan adanya pergeseran dari pendekatan yang lebih berorientasi efisiensi kepada yang lebih demokratis, ini berarti menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan publik harus menyeimbangkan tadi tuntutan yang teknokratik dengan tuntutan yang politis. Nah, dua hal itu saya kira harus diseimbangkan. Nah, terkait dengan kasus di Indonesia kemudian seperti apa? Mengapa kita kemudian perlu punya ide untuk mengadopsi etika untuk membantu pemerintah di dalam merumuskan kebijakan. Nah, kalau kita amati, kemarin baru saja kami launching buku itu dengan Pak Hani. Nah, di dalam salah satu yang peluncuran buku itu adalah kalau kita amati kebijakan di Indonesia itu banyak bermasalah. Masalah yang pertama adalah kebijakan yang dirumuskan itu kurang aspiratif. Jadi seringkali kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang maupun di daerah dalam bentuk perda provinsi dan kabupaten itu prolegnas maupun proyek daerahnya itu tidak mencerminkan prioritas kepentingan publik, tetapi prioritas kepentingan mereka yang punya kekuasaan untuk membuat peraturan itu, baik DPR maupun DPRD. Kemudian jadi yang pertama ini problem yang lebih bersifat politis itu ya, yang tidak aspiratif, sehingga nilai-nilai politik yang ingin diwujudkan dari sebuah kebijakan itu tidak teraktualisasikan. Yang kedua, ini saya kira lebih problem yang bersifat teknokratis. Perumusan kebijakan itu tidak didukung oleh data yang akurat, tidak didukung oleh evidence. Nah, apa implikasinya? Implikasi dari lemahnya dukungan data atau penelitian itu, suatu kebijakan atau peraturan tidak dirumuskan secara koheren. Kalau kita baca seringkali sebuah undang-undang, bahkan di dalam dirinya sendiri itu terjadi kontradiksi gitu ya, antara satu pasal dengan pasal yang lain, antara satu kepentingan tujuan dengan kepentingan yang lain. Misalnya ada pasal tembakau kemarin itu ya, ada pasal yang kebudayaan, tiba-tiba apa dulu ada urusan tentang mempertahankan industri kreatif. Jadi ini jadi lucu sekali dalam sebuah undang-undang tiba-tiba muncul pasal-pasal yang justru saling bertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Nah, oleh karena itu jangankan dengan peraturan yang lain, kalau di dalam dirinya saja itu terjadi kontradiktori interminus, apalagi kalau kita sandingkan dengan undang-undang atau peraturan yang lain. Ada tumbang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, undang-undang satu dengan undang-undang yang lain yang bersifat sektoral, maupun kalau kita lihat hubungan kerja
logikanya antara perda dengan undang-undang, sehingga tidak heran kalau ada ribuan perda itu yang terpaksa di cancel, dicabut oleh Menteri Dalam Negeri karena perda-perda yang dirumuskan itu ternyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah bayangkan, padahal untuk merumuskan satu perda itu biayanya sangat mahal. Jadi triliunan rupiah itu bisa hilang gara-gara kemudian kedua ini. Policy making kita itu tidak didukung oleh data yang akurat. Kemudian yang ketiga, policy making di Indonesia itu tidak didukung oleh argumen teoritis tadi yang mendasar. Jadi lemah secara ontologis, epistemologis dan metodologis. Jadi tidak ada naskah akademik, tidak ada debat publik untuk memperbincangkan sebuah draft atau rancangan undang-undang. Nah, sehingga ujung-ujungnya seperti undang-undang MP3 kemarin, tiba-tiba ada itu aja tanpa lewat proses pertimbangan publik. Nah ini saya kira hanya mengidentifikasi dari banyak persoalan terkait dengan perumusan kebijakan publik di Indonesia yang bentuk hukumnya itu bisa beraneka ragam. Kalau menurut peraturan kira-kira undangan di Indonesia bisa mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi, kabupaten sampai peraturan desa ya. Kemudian yang lain itu adalah terjemahan dari peraturan itu. Nah implikasinya saya kira sudah saya sampaikan tadi, ada kerugian biaya yang luar biasa, tidak sekedar biaya tapi juga kerugian waktu. Jadi ini tentang missed opportunity, mestinya kita sudah bisa memanfaatkan peluang itu sekarang. Gara-gara kita salah membuat kebijakan, baru 30 tahun kemudian kita sadar kalau kita akan mundur sudah tidak bisa. Jadi ya inilah yang membuat Indonesia tertinggal dibanding negara-negara ASEAN yang lain, terutama Singapura misalnya, Thailand ya, kalau lebih ke atas tertinggal dibanding Korea, dibanding Jepang. Padahal kata orang yang ahli internasional dulu startnya itu bareng tahun 70-an, tapi kita keliru di dalam membuat kebijakan, sehingga kalau mau diputar balik jarum jam sudah tidak bisa. Nah sehingga ya ujung-ujungnya kita rugi kesempatan, tidak bisa lagi memanfaatkan peluang yang ada. Nah itu sejarah kegagalan kita di dalam memanfaatkan peluang. Saat punya uang banyak dari minyak, kita gagal mengkonversi uang itu menjadi uang-uang yang lebih baik. Nah pertanyaan dasar yang harus dijawab adalah apakah proses politik dan proses teknokratik dalam perumusan kebijakan publik ini dapat dijamin kualitasnya. Jadi kalau karena tadi dipengaruhi oleh orang MKP itu ya, bagaimana kalau proses itu distandarisasi, distandarkan sehingga hasilnya itu berkualitas itu, sehingga baik proses politik maupun proses teknokratiknya itu di standar tahapan-tahapannya. Nah, cara menstandarnya itu adalah dengan adopsi e-government. Nah, saya sendiri tidak tahu caranya, cuma kebetulan karena kuliah bareng Pak Kwang itu, Profesor Kwang dari Korea yang tadi maju, agak mencuri-curi sedikit ilmunya. Nah kalau kita lihat proses making proses atau Laswell itu paling tidak ada 6 tahapan itu ya, dari critical setting, policy formulation, implementation, evaluation, policy change, dan policy determination. Tahapan 1 ini saya tahapan yang paling politis, tentang bagaimana merumuskan agenda, mana yang secara politik kita anggap penting dan tidak penting, mana yang prioritas dan tidak. Nah tahapan kedua dan seterusnya itu saya kira lebih bersifat teknokratis. Kalau sudah disahkan sebuah keputusan, berarti dialokasikan anggaran, kemudian ditugaskan siapa yang harus mengimplementasikan, ada orangnya atau lembaganya, sasarannya sudah jelas dan sebagainya. Jadi itu akan lebih teknokratis terkait monitoring sistemnya, bagaimana memonitor keputusan. Misalnya ketika APBN itu dirancang, itu tarik menariknya itu politis. Tapi begitu sudah disahkan, disetujui oleh DPR, pelaksanaannya itu mestinya lebih bersifat teknokratis. Kita bisa menggunakan open data untuk melihat serapan anggaran ya, yang sudah
diterapkan. Kita monitor apakah sasarannya itu tepat atau tidak. Nah, IGAF adalah idenya seperti itu. Apakah dua proses itu, proses politik dan yang teknokratis itu bisa digabungkan menjadi satu dan difasilitasi lewat sebuah IGAF. Nah, salah satu ahli yang mencoba melakukan itu adalah dengan mengadopsi yang disebut closed life cycle system, ya. Jadi PLCS. Bagaimana mengawal yang tadi, yang siklus yang berputar itu dengan IGAF? Ini pertanyaan yang penting untuk dijawab. Nah, ini kemudian dipahami sebagai Common Policy Life Cycle System dan IGAF. Inilah kira-kira idenya. Tujuan dari GPLCS tadi, Common Policy Life Cycle System, itu adalah agar kita bisa menstandarisasi proses kebijakan itu, sehingga akan diminimalisasi terjadinya policy error, terjadinya kesalahan-kesalahan kebijakan. Kalau prosesnya kita standarkan, mulai dari tahapan agenda setting itu seperti apa, itu yang dikawal lewat IGAF, buka begitu, maka nanti policy error-nya itu menjadi bisa dikurangi gitu. Kemudian kalau sudah prosesnya dikawal seperti itu, ada yang disebut sebagai standardized policy management. Jadi setelah kebijakan itu diadopsi, setelah disahkan menjadi undang-undang, menjadi perda dan seterusnya, maka kemudian ada mekanisme manajemen untuk monitor itu. Yang itu pemerintah Kota Surabaya saya kira yang pertama kali mengadopsi namanya e-Monet, monitoring kebijakan secara elektronik. Nah, kemudian yang terakhir adalah standardized policy sharing. Jadi nanti kebijakan itu bisa di-share secara horizontal antar sektor maupun secara vertikal dari pemerintah pusat ke daerah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar terjadi proses learning, proses pembelajaran. Semua orang itu terlibat di dalam proses making, sehingga dia akan belajar. Oh, kalau dulu perumusan kebijakan sama kebudayaan seperti itu, tapi kalau dengan teknologi seperti ini. Jadi masing-masing sektor itu akan saling belajar. Nah, hasil akhirnya diharapkan tadi menjadi lebih inovatif, menjadi lebih kompetitif secara nasional. Kalau kita punya kebijakan yang baik, misalnya kebijakan-kebijakan yang akan mengarah kepada isu perizinan, isu perpajakan, yang itu sangat sensitif terhadap daya saing gitu ya. Kalau asal targetnya pajaknya naik tetapi membebani pengusaha, membebani masyarakat, berarti daya saing Indonesia akan merosot. Nah, kebijakan kalau kita punya IGAF, saya kira kita bisa menerapkan. Inilah prototipe-nya, modelnya. Kira-kira kalau diterapkan itu gambarnya akan seperti ini yang disebut GPLC tadi, Government Policy Life Cycle. Mulai dari kita mengawalnya, mulai dari merumuskan ide, proses konsepnya. Jadi ini tahapan yang tadi agenda setting gitu ya. Ketika ada masalah, orang mulai diajak berdiskusi lewat diskusi publik. Nah, seperti ini berarti harus difasilitasi ada web yang interaktif yang melibatkan masyarakat gitu ya. Jadi brainstorming, kemudian ada cross check, kemudian policy making yang di situ mulai diskusi tentang policy content, isi kebijakannya, mencari solusi-solusi yang real dari sebuah persoalan publik itu dicari. Jadi ada priority review, ada board review gitu ya, mulai kita identifikasi. Kemudian setelah itu dibawa ke parlemen, ada confirmation, parlemen boleh memeriksa gitu. Kalau usulan itu dari eksekutif, berarti parlemen yang akan melakukan cross check. Kemudian kalau parlemen setuju, akan diimplementasikan sebagai proses. Nah, ini di masing-masing tahapan, kalau di sini disederhanakan menjadi 4 tahapan itu nanti akan diterapkan IGAF-nya yang ada di bawah itu. Bisa proses survei, bisa dengan SWOT dan seterusnya. Kemudian yang di ujung kanan itu adalah monitor performance dan seterusnya. Jadi nanti bisa diterapkan IGAF-nya itu di situ. Nah, yang paling
paling kiri misalnya ada database tentang kebijakan agar tidak tumpang tindih misalnya ketika inisiasi sebuah kebijakan itu dimulai. Nah, apa expected outcome-nya, apa hasil-hasil yang nanti bisa kita peroleh kalau kita menerapkan IGAF di dalam policy making? Ada information sharing, jadi tadi semua orang bisa sektoral maupun vertikal, pemerintah pusat dan daerah itu saling tahu tentang kebijakan. Kemudian knowledge reutilization, reducing repetitive manual work, gitu ya. Jadi kalau kita punya database tentang suatu persoalan misalnya, kalau masing-masing kementerian membutuhkan kan tidak harus mulai dari bawah lagi gitu ya. Kalau di Indonesia ini sebenarnya kan masih begitu. Kalau mau merumuskan kebijakan harus mulai dari bawah, kumpulan data-data dulu, kemudian baru mulai. Nah, kalau ada database yang sama yang bisa dimanfaatkan oleh semua policy maker, baik pusat maupun daerah, berarti tahapan itu bisa dilewati gitu ya, akan mengurangi energi dan mengurangi biaya. Kemudian inappropriate policy making reduce. Jadi proses pembuatan kebijakan yang tidak tepat itu bisa dikurangi karena semua saling belajar. Kemudian juga ada positive case analysis. Jadi nanti kasus-kasus kebijakan itu harus didokumentasikan. Misalnya implementasi yang gagal, kasus penyusupan pasal lagi, kasus implementasi yang berhasil. Jadi dengan adanya database tentang ini, policy case analysis, policy maker itu saya kira bisa belajar dengan itu dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain atau lembaga yang lain. Ini dari akurasi itu makin baik gitu ya, kalau ini kasusnya di Korea. Nah, hasil dari itu adalah kita bisa meningkatkan kualitas dari policy making kita. Itu saya kira ide awal bagaimana mengkaitkan antara kebijakan publik dengan IGAF yang coba dikerukan gitu ya. Nanti mudah-mudahan setelah ide ini mendapat komentar, kritik dari teman-teman, ke depan kita bisa mulai meriset, merancang bagaimana kalau Indonesia itu mengadopsi gagasan menstandarisasi policy making proses menerapkan IGAF. Saya kira itu saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih Pak Erwan. Sekarang kami buka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya. Dua penanya. Silakan Mbak langsung. Saya Aulia dari Universitas Mandiri Jakarta. Yang pertama saya ingin website yang interaktif, baik itu milik pemerintah dalam artian eksekutif maupun para politisi ini sendiri. Kalau kita bicara yang legislatif atau parlemen, berarti para politisi harus secara aktif mengelola hubungan dengan para konstituen gitu ya. Jadi tidak hanya kalau sedang reses, tapi bisa saja secara langsung itu interaksinya itu bisa diteruskan lewat online. Kalau teman-teman DPR sebenarnya membuat namanya rumah aspirasi misalnya, itu berarti masih interaksinya face to face. Tetapi kalau kemudian bisa difasilitasi lewat rumah interaksinya itu, rumah aspirasinya lewat online, berarti akan makin memudahkan para politisi itu menjaring aspirasi. Nah itu di negara-negara maju juga dilakukan dengan itu. Nah di Indonesia saya kira tahapannya masih ya sudah mencoba ke sana, tetapi belum konsisten ya penerapannya. Misalnya pemerintah sudah punya Facebook, sudah punya website, sudah punya portal untuk masukan-masukan, tetapi responnya masih belum terlalu kemudian. Nah ini saya kira
subjek untuk kita teliti, kenapa itu tidak berjalan gitu ya. Juga para politisi yang memiliki tadi rumah aspirasi yang online, saya kira masih sangat sedikit, belum banyak dimanfaatkan. Nah ini saya kira bisa kita teliti, meskipun juga di negara maju pun tidak selalu mudah untuk mengelola relasi yang bersifat online. Ya, kita tahu di dunia nyata dengan di dunia maya, orang itu kepribadiannya bisa ganda ya. Jadi ketemu face orangnya baik, lama, tidak suka menyakiti orang lain begitu. Ya di dunia maya itu, wah komentar-komentarnya itu mengerikan sekali. Jadi ini memang saya kira tidak mudah dan kita perlu meneliti itu. Nah dengan demikian, kalau di negara maju saja tidak mudah, tapi pertanyaan yang kedua, dengan tingkat literasi yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain, kemudian bagaimana? Nah, memang salah satu prasyarat keberhasilan adopsi IKAN ini adalah infrastruktur yang baik, begitu. Kita punya jaringan radar yang baik, dan Indonesia masih belum konsisten menerapkan itu, sehingga masih bermasalah. Yang kedua juga literasinya, bagaimana masyarakat itu bisa berinteraksi menggunakan internet, atau tidak harus dengan komputer atau laptop. Saya kira kalau di Indonesia lebih banyak menggunakan smartphone atau HP. Nah ini ke depan saya kira aplikasi-aplikasi, kalau kita bicara edukasi, mungkin juga harus disesuaikan dengan karakter penggunanya yang lebih banyak menggunakan HP. Sehingga penelitian kerjasama antara jurusan komunikasi dengan MKP saya kira itu sangat penting. Tentu saja dengan jaringan, karena bicara mengenai demokrasi. Kita sudah sampai penghujung acara Digital pada hari ini. Untuk menutup acara, saya ingin mereview sedikit saja dari 2 sesi sebelumnya. Yang pertama, kita sudah berdiskusi mengenai open data dengan Pak Dodi. Kita bisa mengetahui kegunaan dari open data itu sendiri dan juga posisi Indonesia dalam hal open data dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Lalu dalam sesi kedua dengan Pak Erwan, kita bisa lihat korelasi antara e-governance dengan policy making, di mana dengan adanya e-governance ini bisa berujung pada informed policy making yang bisa memaksimalkan opportunity cost dari policy making itu sendiri, seperti itu. Jadi sekian saja dari kami. Terima kasih pada para pembicara dan terima kasih pada para peserta yang sudah datang. Oh iya, silakan mungkin Pak Nathan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi Digital di hari selanjutnya.